can see there's a change in me. They all say I'm not the same kid I used to be. Don't go out and play. Manajemen pakan. Pemberian pakan antara kuda pacu, kuda delman, dan kuda tunggang berbeda. Jenis pakan yang diberikan kepada kuda adalah hijauan dan konsentrat. Perbandingan pemberian pakan konsentrat dengan hijauan yaitu 50 dibanding 50. Jenis hijauan yang diberikan pada kuda adalah jerami kacang tanah. Sedangkan konsentrat yang diberikan berupa katul, bran, dan tepung jagung. Pemberian pakan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari jam 10 dan sore hari pada jam 5. Pemberian pakan dengan cara sistem kombor, yaitu hijauan yang sudah dicopper dicuci, lalu hijauan dicampur dengan konsentrat dan diberi air dalam satu wadah. Setiap hari, kuda diberi minum 1 kali dalam sehari, yaitu pada siang hari. Hal ini dikarenakan pada pakan kuda sudah dicampur air, sehingga diyakini bahwa jika sudah diberikan air minum 1 kali sehari, sudah cukup bagi kuda. Untuk kuda pacu diberikan pakan kering. Kuda sendiri ada pantangan makanan yang tidak boleh diberikan, yaitu rumput kolonjono. Karena rumput kolonjono ini berbulu tipis atau berambut, sehingga dapat menyebabkan tersumbatnya saluran pernapasan dengan tanda seperti pilek dan hidung bengkak. Tetapi, jika diberikan sekali 2 kali, masih diperbolehkan. Manajemen pakan pada peternakan ini sesuai dengan pendapat Andrianto et al. Tahun 2018. Andrianto et al. Memiliki pendapat, kuda merupakan hewan mamalia, namun kebutuhan gizi yang diperlukan kuda tidaklah sama dengan kebutuhan hewan ternak mamalia lainnya, seperti sapi atau kambing. Meskipun tergolong hewan herbivora, namun kuda tidak termasuk ruminansia atau memiliki 4 lambung, dan tidak dapat memamah makanan yang telah dicerna atau regurgitasi dan menyebabkan kuda kurang efisien dalam memanfaatkan pakan berserat, sehingga peternak perlu menyediakan pakan berupa konsentrat. Manajemen breeding. Manajemen breeding di pelatihan kuda Sunardi ini dilakukan dengan diawali deteksi birahi yang ditandai dengan lendir sering keluar, urin sering keluar, dan bagian belakang digosok-gosok ke dinding. Jika didekati oleh pejantan, betina tidak menolak. Jika kuda betina belum pada masa birahi, maka ketika akan dinaiki oleh pejantan, betina tersebut akan menolak. Perkawinan kuda di pelatihan ini dilakukan di daerah Temboro, Magetan, Jawa Timur dengan cara perkawinan alami. Kuda mengalami masa bunting selama 11 bulan. Ciri-ciri kuda yang akan melahirkan adalah perut turun ke bawah dan air susu mulai keluar. Kemudian untuk penanganan kuda yang telah melahirkan adalah mengganti alat serbuk gergaji dengan yang baru. Kemudian selama 3-5 hari berturut-turut disuntikkan vitamin dan antibiotik agar kandungan cepat kering dan penguat otot setelah melahirkan. Kemudian diberikan obat cacing. Sedangkan penanganan untuk anak kuda setelah dilahirkan adalah dengan dibantu pelepasan plasenta, kemudian langsung diberikan kepada induknya untuk disusui. Anak kuda disapi mulai umur 6 bulan, kemudian diberikan obat cacing. Hal ini sesuai dengan pendapat oleh Darmawan 2017, yaitu perkawinan kuda dilakukan saat musim kawin pada bulan September sampai akhir Januari. Pubertas kuda rata-rata pada usia 18 bulan. Sedangkan siklus estrus kuda selama 21 hari dengan deteksi estrus menggunakan metode teasing. Perkawinan dilakukan pada usia 3-4 tahun. Manajemen perkandangan. Kandang kuda yang baik yaitu kandang jantan dan betina terpisah. Kandang lebih terang karena pada bagian belakang dan samping kandang terbuka. Kandang tidak lembab dan lantai kandang terbuat dari tanah. Kandang kuda dibuat cukup besar agar kuda dapat bergerak dengan bebas untuk berbaring, rolling, dan bangun lagi tanpa terbentur dinding kandang. Ukuran kandang berukuran 4x4 meter dan 4x3 meter. Kandang yang digunakan merupakan sistem perkandangan individu. Konstruksi kandang dibuat dengan rangka dari besi dan tembok yang sangat kokoh sehingga tahan lama. Atap kandang
terbuat dari seng sehingga mampu untuk mengisolasi hujan dan terik matahari, serta atap dibuat agak panjang. Ventilasi kandang cukup terbuka sehingga sirkulasi udara lancar. Alas kandang menggunakan serbuk gergaji. Manajemen perkandangan pada peternakan kuda ini sesuai dengan pendapat Turangan tahun 2017. Turangan tahun 2017 memiliki pendapat kandang kuda yang baik adalah tunggal dengan sistem kandang terbuka atau dinding tidak penuh. Kandang tersebut terbuat dari bambu atau kayu atau besi dan atap kayu atau seng serta dilengkapi dengan perlengkapan kandang. Diusahakan agar kandang tidak tertutup rapat sehingga tidak membuat ternak tersebut kepanasan. Kandang juga sebaiknya dapat mencegah air hujan agar air hujan tidak masuk dalam kandang. Manajemen kesehatan. Kebersihan kuda harus diperhatikan untuk menjaga kesehatannya. Kuda dapat dimandikan apabila terdapat kotoran yang menempel. Lakukan penggosokan dengan menggunakan kirikom, sikat rambut, atau kain lap pada pagi dan sore hari untuk menghilangkan debu agar tidak terjadi kerusakan pada rambut. Pemotongan kuku kuda dilakukan agar menghindari kuda dari penyakit tetanus. Tetanus ini dapat menular melalui infeksi dari virus. Selain memotong kuku kuda, tapal kuda harus diperhatikan secara berkala. Penyakit lain yang biasanya menjangkit kuda yaitu kolik. Kolik terjadi diakibatkan karena banyaknya makanan dan minuman yang masuk secara berlebihan. Kuda yang terkena kolik akan menunjukkan tanda-tanda khusus antara lain timbulnya gelisah, berguling-guling, dan terlihat pembesaran pada bagian abdomen. Hal ini sesuai dengan pendapat Wenda et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kuda yang terkena kolik akan bergerak secara terus-menerus, terlihat kesakitan, berguling-guling, berkeringat, dan menunjukkan tanda ketidaknyamanan. Adapun cara mengatasinya, yaitu dengan pemberian minyak kayu putih, pemberian obat oleh dokter hewan, dan melakukan exercise. Exercise kuda. Kuda membutuhkan exercise atau latihan untuk menjaga kesehatannya, sama halnya dengan atlet lainnya. Exercise meliputi walking dan latihan gaya berjalan, trot dan canter pada trek yang telah ditentukan. Tujuannya untuk menjaga kesehatan kuda. Kuda atlet yang secara rutin dilatih memerlukan frekuensi istirahat yang cukup, terlebih pada saat kuda baru saja mengikuti suatu pertandingan. Istirahat yang diberikan pada kuda dapat dengan melakukan pengumbaran di pedok. Tujuannya memberikan kesempatan bagi kuda untuk merelaksasikan otot-otot yang tegang setelah hari-hari kerja yang dijalani sebelumnya. Dan akan sangat berpengaruh terhadap psikologi kuda tersebut berkaitan dengan kelanjutan program latihan yang akan diberikan. Keadaan cuaca juga perlu dipertimbangkan pada saat akan menjalani latihan agar kondisi fisik kuda tetap prima. Putri 2011. Hal ini dipertimbangkan agar terjadi keseimbangan antara temperatur tubuh dan lingkungan. Kenyamanan lapangan tempat kuda akan menjadi latihan hendaklah menjamin dari berbagai kemungkinan adanya faktor penyebab kecelakaan. Penguasaan temperamen kuda juga diperlukan agar kuda menuruti setiap perintah yang diberikan penunggang. Tetap tenang pada saat disaksikan orang banyak dan harus mempunyai insting untuk suka berlari-lari, melompat, dan bermain. Pada peternakan pelatihan kuda milik Bapak Sunardi disediakan tempat exercise untuk latihan kuda. Kuda secara rutin setiap hari di exercise agar tidak stres di dalam kandang, juga menjaga kesehatannya. Manajemen limbah pada peternakan kuda. Di peternakan ini tidak ada pengolahan limbah kotoran kuda. Kotoran kuda hanya dibiarkan di dalam kandang, kemudian dilakukan tindakan berupa pembalikan
alas kandang. Manajemen limbah pada peternakan kuda ini sesuai dengan pendapat Yaman pada tahun 2019 bahwa di Indonesia jumlah kuda sangat sedikit, sehingga penggunaan pupuk jenis ini masih sangat jarang. Hanya di daerah-daerah tertentu saja yang menggunakan pupuk dari kotoran kuda. Biasanya, peternak kuda yang juga petani memanfaatkan limbah dari kuda. Limbah kuda dikubur dalam sebuah lubang dan dibiarkan terdekomposisi dan menjadi pupuk kandang siap pakai.